Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Kori, Diki, dan Aspia ingin mempresentasikan sistem operasi tentang virtual memory yang akan dibacakan oleh Kori. Silakan Kori. Baik, terima kasih. Yang pertama, tentang pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau di sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Selanjutnya, prinsip virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Selanjutnya ada fungsi virtual memory. Di sini terdapat empat bagian, yaitu ada menangani kelebihan, beban, RAM, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Data yang disimpan pada virtual memory atau paging file bersifat sementara. Virtual memory atau VM memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama yaitu sebagai perangkat ceng, yang kedua sebagai perangkat manajemen memori, dan yang ketiga sebagai perangkat untuk memproteksi memori. Selanjutnya, konsep dasar memori virtual. Pelaksanaan manajemen memori pada intinya adalah dengan menempatkan semua bagian proses yang akan dijalankan ke dalam memori sebelum proses dapat mulai dieksekusi. Dengan demikian, semua bagian proses tersebut harus memiliki alokasi sendiri di dalam memori fisik. Selanjutnya ada cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau paging file. Di virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file. Beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM kecil. Selanjutnya ada teknik memori virtual. Prinsip dari memori virtual adalah kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan 2 cara, yaitu demand paging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Demand segmentation lebih kompleks diterapkan untuk segmen yang bervariasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh
Baik, silahkan Diki Sugara. Implementasi memori virtual. A. Demand paging. Demand paging adalah sistem paging dengan swapping. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. B. Page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame, dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah table page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. C. Algoritma page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma page replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata page fault terendah. Next. Ini contoh gambar virtual memory. Dengan memori virtual kita dapat satu ruang alamat yang besar. Sistem operasi membuat memori terlihat lebih besar daripada ukuran memori sebenarnya. Memori virtual bisa beberapa kali lebih besar daripada memori fisiknya. 2. Pembagian memori fisik yang adil. Manajemen memori membuat pembagian yang adil dalam pengalokasian memori antar proses-proses. 3. Perlindungan. Memori manajemen menjamin setiap proses dalam sistem terlindung dari proses-proses lainnya. Dengan demikian, program yang crash tidak akan mempengaruhi proses lain dalam sistem tersebut. 4. Penggunaan memori virtual bersama memori virtual mengizinkan dua buah proses berbagi memori di antara keduanya. Contohnya dalam shared library. Kode library dapat berada di satu tempat dan tidak di-copy pada dua program yang berbeda. Ya, ini contoh gambar virtual memorinya. Next. Pada gambar di atas ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian yang sama dan diidentifikasikan dengan nomor virtual page. Memori fisik dibagi menjadi page frames yang berukuran sama dan diidentifikasikan dengan nomor page frames. Bingkai atau frame menyimpan data dari halaman atau memori virtual, memetakan nomor virtual page ke nomor page frame. Mapping atau pemetaan menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Dalam sistem paging, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami page out, disimpan ke dalam disk, atau swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan page in, dikembalikan ke memori, atau swap in. Ketika sebuah item dapat mengalami paging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual, yang diakses dengan alamat virtual dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami page in. Memori virtual, memori fisik, dan memori virtual dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut page. Page ini memiliki ukuran yang sama besar. Tiap page ini mempunyai nomor yang unik, yaitu page frame number atau PVN.
untuk setiap instruksi dalam program. CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke memori fisik yang sebenarnya. Penerjemahan alamat di antara virtual dan memori fisik dilakukan oleh CPU menggunakan table page untuk proses X dan proses Y. Ini menunjukkan virtual BVN 0 dari proses X di map ke memori fisik BVN 1. Setiap anggota table page mengandung informasi berikut. 1. Virtual BVN. 2. BVN fisik. 3. Informasi akses page dari page tersebut. Untuk penerjemahan alamat virtual ke alamat fisik, pertama-tama CPU harus mengenangani alamat virtual PFN dan offsetnya di virtual page. CPU mencari table page, proses dan mencari anggota yang sesuai dengan virtual PFN. Ini menggunakan PFN fisik yang dicari. CPU kemudian mengambil PFN fisik dan mengalihkannya dengan besar page untuk mendapat alamat basis page tersebut dalam memori fisik. Terakhir, CPU menambahkan offset ke instruksi atau data yang dibutuhkan. Dengan cara ini, memori virtual dapat di-map ke page fisik dengan urutan yang teracak. Ini demand paging. Demand paging terjadi saat sistem sedang sibuk atau saat image pertama kali di-load ke memori. Mekanisme ini berarti sebuah proses dapat mengeksekusi image di mana hanya sebagian dari image tersebut terdapat dalam memori fisik. Swapping. Linux menggunakan teknik page aging agar adil dalam memilih patch yang akan dihapus dari sistem. Ini berarti setiap patch memiliki usia sesuai dengan beberapa sering patch itu diakses. Semakin sering sebuah patch diakses, semakin mudah patch tersebut. Patch yang tua adalah kandidat untuk di-swap. Efisiensi. Desainer dari CPU dan sistem operasi berusaha meningkatkan kinerja dari sistem. Di samping membuat prosesor, memori semakin cepat, jalan terbaik adalah menggunakan cache. Berikut ini adalah beberapa cache dalam manajemen memori di Linux. 1. Pack cache. 2. Buffer cache. 3. Swap cache. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Haspia. Terima kasih. Pengelolaan dan eksekusi program. 1. Penempatan program dalam memori. Linux membuat tabel-tabel fungsi untuk loading program, memberikan kesempatan kepada setiap fungsi untuk meload file yang diberikan. Saat sistem call exec dijalankan, pertama file binary dari page ditempatkan pada memori virtual. Hanya pada saat program mencoba mengakses page yang telah diberikan terjadi page fault, maka page akan di-load ke memori fisik. Dua, linking statis dan linking dinamis. Linking statis. Library yang digunakan oleh program ditaruh secara langsung dalam file binary yang dapat dieksekusi. Bagian dari linking statis adalah setiap program harus mengandung copy library. Sistem yang umum. Linking dinamis. Hanya sekali meload library, sistem menuju memori. Linking dinamis lebih efisien dalam hal memori fisik dan ruang disk. Kelebihan dari virtual memory yang dapat diterapkan pada perangkat komputer, diantaranya yaitu menangani kelebihan beban pada RAM, 2. Membantu kinerja sistem operasi komputer, 3. Menampung beban data RAM, 4. Proses membuka dan menjalankan program menjadi lebih cepat. Lalu kekurangan dari virtual memory pada perangkat komputer, 1 diantaranya yaitu kesehatan hard disk cepat berkurang, penerapan yang cukup sulit, 3. Tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah, 4. Membutuhkan kapasitas hard disk umum minimum 300 MB. Ada berbagai kasus yang terjadi, ada 3 komponen
yang akan dihadapi pada saat melayani page fault. Pertama, melayani interupsi page fault, kedua, membaca halaman, ketiga, mengulang kembali proses. Lalu virtual memory di Windows. Virtual memory di Linux. Manajemen memori fisik di Linux. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Karena adanya keterbatasan memori, diperlukan suatu strategi dalam menangani masalah ini. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan memori virtual. Dengan memori virtual, memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Load dan eksekusi program. 1. Penempatan program dalam memori. Linux membuat tabel fungsi untuk meload program. Memberikan kesempatan kepada setiap fungsi untuk meload file yang diberikan saat sistem call exec dijalankan. Pertama-tama, file binary dari page ditempatkan pada memori virtual. Hanya pada saat program mencoba mengakses page yang telah diberikan terjadi page fault, maka page akan di-load ke memori. Kedua, link statis dan link dinamis. Link statis library yang digunakan oleh program ditaruh secara langsung dalam file binary yang dapat dieksekusi. Hanya sekali meload library, sistem menuju memori. Link dinamis lebih efisien dalam hal memori fisik dan ruang disk. Terdapat beberapa algoritma page replacement, antara lain algoritma First and First-Order (FFO), PO, optimal dan least frequent use (LRU), algoritma FIFO, algoritma optimal, lalu ada algoritma least frequently use (LRU). Ya, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.